Ya, perkenalkan nama saya Bino Jeko pun NPM 1215152201 220019 Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Sini beta akan menjelaskan tentang materi yang ke-1 sampai materi yang ke-6. Yang pertama yaitu pengenalan awal teknik informatika. Nah, teknik informatika adalah suatu bidang studi yang melakukan pembahasan terkait dengan pengolahan data, dengan pemanfaatan teknologi informasi, dan menggunakan prinsip-prinsip dan proses-proses logika. Nah, lebih jelasnya kayak gini. Jurusan teknik informatika itu mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisa matematis dan perencanaan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi perangkat lunak atau yang kita sebut dengan software dan kerja komputer. Itulah yang disebut dengan pengenalan awal teknik informatika. Kemudian kerja komputer. Nah, cara kerja komputer adalah menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan sebuah output. Nah, itulah yang disebut dengan kerja komputer. Dan komputer sendiri itu adalah serangkaian atau sistem yang terdiri dari beberapa perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, sebenarnya ada beberapa cara kerja komputer. Kita akan menyebutkan 4 dan pengertiannya. Yang pertama itu adalah pemasukan atau input. Pemasukan input merupakan tahap awal yang proses pengolahan terjadi pada sistem komputer. Contohnya kayak gini. Dari pemasukan input atau input device yang diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah oleh seorang user. Kemudian pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang sudah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses, dan tahap ini dilakukan oleh processing device atau CPU. Kemudian pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadi telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Yang keempat itu adalah penyimpanan atau storage. Nah, tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input proses selanjutnya. Nah, itulah cara kerja komputer. Kemudian peralatan teknologi informasi. Nah, teman-teman, apa itu yang dimakan dengan teknologi informasi? Nah, teknologi sendiri yaitu teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Jadi kesimpulannya, teknologi informasi adalah sebuah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dan mengubah, menyimpan, dan mengonsumsikan dan atau menyebarkan informasi dengan cepat dan mudah. Nah, ini alat-alat dari teknologi informasi. Di antaranya itu ada handphone, laptop, dan lain-lain. Kemudian masuk kepada materi yang ketiga, yaitu software atau perangkat lunak. Nah, pengertian software yaitu software adalah perangkat lunak yang terdiri dari istilah khusus untuk data yang di format dan disampaikan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, ditulis oleh komputer. Itulah software. Kemudian sistem software. Nah, perangkat sistem software adalah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras hingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Itu sistem software. Kemudian application software. Nah, aplikasi software merupakan program yang
Desainnya itu meningkatkan kinerja user serta membantu user dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Application software memiliki berbagai kegunaan, yaitu agar tugas bisnis menjadi lebih efisien, untuk membantu dalam proyek grafik dan multimedia, dan membantu tugas di rumah individu dan pendidikan, dan yang terakhir yaitu untuk memfasilitasi komunikasi. Nah, itu yang dinamakan dengan application software. Nah, kemudian masuk kepada bahasa pemrograman atau program language. Nah, bahasa pemrograman atau pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Ada HTML, CSS, C++, dan lain-lain. Kemudian masuk kepada sistem bilangan. Pengertian sistem bilangan adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati oleh secara bersama atau standar. Kemudian macam-macam sistem bilangan. Yang pertama itu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal menggunakan radix atau basis 10 yang disebut desimal. Kata desimal itu berasal dari akar kata Latin decem atau 10. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka. Misalnya D sama dengan dalam kurung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian sistem bilangan biner. Nah, bilangan biner yang menggunakan radix atau basis 2 disebut biner. Kata biner itu berasal dari akar kata Latin bine atau double. Bilangan biner terdiri dari 2 angka. Misalnya B sama dengan dalam kurung 0 dan 1. Itulah bilangan biner. Kemudian bilangan oktal. Nah, bilangan oktal adalah suatu sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8 disebut oktal. Kata oktal itu berasal dari akar kata bahasa Latin octa yaitu 8. Nah, bilangan okta terdiri dari 8 angka yaitu 0 sama dengan kurung itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu dari 8 angka. Jadi bilangan oktal itu terdiri dari 8 angka. Yang berikutnya sistem bilangan heksadesimal. Nah, sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 16 disebut heksadesimal. Kata heksa itu berasal dari akar kata Yunani hex atau 6 dan Latin decem atau 10. Jadi bilangan desimal terdiri dari 16 angka. Contohnya H sama dengan kurung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Itulah bilangan heksadesimal. Nah, sekarang masuk kepada jaringan komputer. Jaringan komputer itu merujuk pada perangkat-perangkat komputasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, serta membagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisi informasi melalui teknologi fisik atau kabel. Nah, jenis-jenis komputer yaitu pertama itu masuk kepada jenis-jenis jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Dan ada beberapa jenis-jenis jaringan komputer. Di antaranya itu LAN atau Local Area Network. Yang kedua MAN atau Metropolitan Area Network. Yang ketiga WAN atau Wide Area Network.